Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lutfi Servis, si teknisi abal-abal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa memberikan tutorial khususnya buat kalian semua para teknisi pemula. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi teknisi yang insya Allah bisa diakui oleh konsumen kita ya. Jadi depan saya sudah ada handphone Oppo A7. Dan untuk HP ini bisa kalian lihat cuma ada garis-garis di bagian tengahnya dan user minta langsung ganti LCD. Ini untuk garis-garis yang terdapat pada LCD kayak yang ada di video ini bisa diartikan dan diakibatkan oleh tertekannya si layar ataupun bisa juga karena ketiduran ya, tanpa kesengajaan dari user, bukan diakibatkan oleh jatuh. Dan kita langsung buka saja untuk HP Oppo A7 ini ya. Dan untuk pergantian LCD di HP Oppo A7 ini cukup mudah. Cukup kalian membuka baterainya dan kalian buka untuk soket ataupun fleksibel dari fingerprintnya. Lalu kalian buka juga untuk tutup mesin di bagian atas, tidak perlu membuka untuk bagian baut yang ada di bagian bawahnya ya. Oke, dan untuk HP ini bisa kalian lihat masih segel antara papan PCB bagian bawah dan penutup mesin bagian atas. Oke, kita bongkar dan kita perawanin untuk HP ini untuk yang pertama kalinya. Buat kalian semua yang belum subscribe channel saya, langkah baiknya di subscribe dulu, karena satu subscribe itu dapat meningkatkan 1000 semangat buat saya. Oke, jadi kita lepas semua untuk konektor baterai dan untuk soket LCD dan fleksibel konektor cas yang menyambung ke bawah juga, mau dilepas ataupun enggak itu terserah kalian ya. Yang pasti sebelum kalian memasangkan LCD, kalian harus mencoba terlebih dahulu apakah LCD ini dalam keadaan baik ataukah tidak. Dan jika kalian langsung mengelemnya, otomatis garansi dari toko spare part bakal hangus karena si segelnya itu sudah tertimpa dengan lem. Jadi kita usahakan untuk mencobanya terlebih dahulu dan mengetesnya tanpa kita harus mengelem dan mempresisikannya terlebih dahulu. Jadi cara mengetesnya itu seperti ini, dan sudah biasa untuk di HP Oppo ataupun Vivo, ketika kita tidak menyentuh frame ataupun si LCD-nya itu tidak bersentuhan dengan frame, tidak presisi dengan frame, artinya di tes seperti ini dia tidak bakal bisa disentuh dan sentuhannya itu tidak bisa merespon ya, tidak mau merespon. Dan sama sekali masalah ini ataupun saya pun juga nggak tahu ya kenapa tidak bisa disentuh kalau si LCD-nya itu tidak menyentuh ke frame ataupun ke tempat LCD yang sudah disediakan. Dan kita buka dulu untuk baterainya. Kita bongkar untuk baterainya dan di sini sudah saya bongkar. Lalu di sini kita akan panasi untuk HP ini ya. Di sini saya tidak menggunakan blower dan kita langsung menggunakan separator agar lebih mudah dan simpel, dan untuk pemanasannya pun juga merata dari LCD-nya itu merata dalam keseluruhannya ya, enggak dengan menggunakan blower. Dan kita tunggu sampai 100%. Lalu di sini sudah 93%, kita angkat. Dan untuk melakukan pencopotan LCD di sini saya menggunakan sedikit bantuan thinner, dan thinner yang saya gunakan adalah thinner Impla yang harganya itu 30 ribuan. Kalau thinner biasa yang biasa dipakai buat ngecat itu harganya 18 ribuan. Dan untuk yang 18 ribuan itu menurut saya kurang apa gitulah, terlalu keras. Kalau thinner ini sangat cukup sekali. Dan untuk pertama, untuk membuka si LCD-nya itu harus ekstra hati-hati karena LCD-nya ini pun juga masih bagus dan masih layak pakai. Yang pertama di sini saya menggunakan tool yang besi untuk membuat si LCD ini agak mengangkat sedikit agar tool mikanya dapat menembus ke dalam. Dan secara keseluruhan di sini saya menggunakan tool mika karena tool besi itu dapat merusak si frame dan
dapat menggores si LCD dan bisa juga mengakibatkan si LCD-nya itu menjadi blank hitam ataupun terjadi kerusakan pada si LCD-nya. Dan di sini sudah saya copot dan kita akan langsung mengetes untuk si LCD yang barunya ya. Karena tadi mengetes tanpa menyentuh frame si LCD-nya dan keadaannya pun juga dia sentuhnya tidak respon alias tidak bisa disentuh. Dan biasanya untuk di HP Oppo, HP Vivo yang satu set LCD dan touchscreen itu menyatu, dia tidak mau disentuh kalau si LCD-nya itu tidak menyentuh frame. Dan di sini kita akan buktikan kalau tadi tidak bisa disentuh, apakah kalau LCD sudah menyentuh frame bisa disentuh. Dan bisa kalian lihat untuk mengecek si LCD itu seperti ini ya, tanpa harus mengelemnya terlebih dahulu, karena kalau tertimpa lem otomatis garansi yang ada di toko spare part itu bakal hangus karena sudah bekas pakai dan sudah ada bekas lemnya. Dan ini sudah saya coba juga LCD-nya, alhamdulillah dalam keadaan baik. Oke, kita copot lagi untuk LCD-nya dan kita akan lakukan pembersihan dari frame tempat LCD-nya. Dan sebelumnya karena LCD ini sudah dipastikan oke dan bagus, jadi kita tidak usah ragu lagi untuk menyobek segelnya ya. Karena kalau segelnya sudah disobek sebelum kita tes itu bakalan rugi ketika kita mencoba LCD-nya itu dalam keadaan tidak bagus. Dan ini LCD-nya sudah saya tes dan saya uji coba LCD-nya dalam keadaan bagus untuk sentuhnya dan untuk resolusi dan kecerahan layarnya itu bagus ya. Jadi di sini saya memberanikan diri dan tidak peduli lagi segelnya dirusak sama saya agar lebih presisi lagi ya pada saat kita pemasangan si LCD-nya. Oke, dan kita bersihkan juga untuk frame yang ada pada mesin ini ya, karena sebelumnya juga di sini bekas lem yang ada pada pabrikan sebelumnya, jadi kita harus bersihkan supaya kinerja kita itu dibilang bagus sama user ataupun konsumen ataupun pelanggan kita. Karena presisi mungkin kita harus benar-benar presisi dalam melakukan pergantian LCD, dan kita bersihkan juga sisa-sisa lem yang ada pada frame itu agar lebih presisi lah ya gitu ya. Oke, dan di LCD yang lama itu terdapat tutup speaker telepon, jadi kita pasangkan ke frame yang terdapat pada bawah LCD itu, pada frame-nya ya, kita pasangkan lah gitu ya. Oke, kita pasangkan, jangan lupa. Dan kebanyakan para teknisi itu suka lupa ya ketika melakukan pergantian LCD HP Oppo ataupun Vivo, dia suka lupa speakernya itu tidak kepasang, akhirnya dia pasang lewat jalur ketika LCD-nya sudah dipasang, dan itu bakal mengakibatkan kecacatan pada tutup speakernya. Jadi di sini saya menggunakan lem T7000. Untuk menggunakan lem T8000 ini kalian jangan banyak-banyak ya, sedikit saja untuk menggunakan lemnya, dan sebisa mungkin jangan banyak-banyak. Itu pesan dari saya untuk melakukan LCD pergantian LCD pemula, karena kalau banyak-banyak itu ketika kita melakukan ataupun mempresisikan si LCD itu, dia tidak bakal sempurna, dia bakal agak ngangkat-ngangkat karena lemnya itu terlalu kebanyakan. Dan di sini kita pasangkan untuk LCD-nya dan kita usahakan untuk presisikan si LCD-nya, jangan ada yang terlalu ke atas ataupun terlalu ke bawah ya. Dan nggak mungkin kalau terlalu ke pinggir, biasanya itu si LCD suka terlalu ke atas ataupun ke bawah. Jadi kalau misalkan si LCD itu terlalu ke atas, pada saat kita mempresisikan atau mempres dengan menggunakan karet atau tool semacam buat ngepres LCD, dia bakalan bagaimana ya, dia biasanya pecah karena kurang presisi pada bagian yang seharusnya dipresisikan ya kepada frame-nya. Oke lah, gitulah. Oke, jadi kita rapikan untuk semuanya karena sudah dirasa tadi juga sudah saya melakukan pengecekan dan LCD-nya ini sudah bisa bekerja dengan semestinya ya, dan tidak ada blank di tengah-tengah karena
sudah kita ganti untuk si LCD-nya. Kita pasangkan juga untuk fleksibel baterai, fleksibel LCD-nya, dan kita juga pasangkan untuk soket fingerprintnya. Dan jangan lupa untuk dibaut kembali dan jangan ada baut yang tersisa, karena satupun baut yang tidak kita pasang konsumen bakal kecewa. Walaupun HP ini HP batu tanam, tetap kita harus memberikan yang terbaik buat konsumen kita. Oke, di sini masih booting dan sudah selesai ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.